Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, memang tidak tanggung-tanggung tuntutan Yesus ini ya. Berbalik dengan harapan dunia. Sebenarnya kita ingin supaya ada damai. Itulah keinginan kita. Kalau kita mau beriman, ya biar ada damai, biar ada kesenangan, ketenangan. Tapi di sini justru tidak. Tapi memang kalau kita pikir-pikir, ketika kita berdua hati lah, kita katakan ya, berdua hati, seperti lagu dangdut itu, memang akan rusaknya. Tidak akan dapat kebahagiaan. Jadi ada ini mertua perempuan, 3 putrinya sudah menikah, cukup kaya rupanya kan. Tapi selalu putrinya ini pun berpihak kepada ibunya, sehingga menantu laki-laki ini, aduh kasihan, disepelekan. Seringkali harus datang ke rumah mertuanya, padahal sudah ada rumahnya. Apa-apa pun harus ditanya mertua perempuannya. Jadi mendongkol lah sebenarnya ketika menantu laki-laki ini, mendongkol. Apalagi yang bungsu. Putri yang bungsu sangat terikat kepada mamanya. Udah ada pun anaknya, masih terikat. Jadi akhirnya sangat mendongkol. Tapi melihat itu rupanya pada suatu hari, seperti biasa mereka naik kapal pesiar. Oh inilah hebat ya. Sekali dibawanya lah oleh ibu mertua ini. Ayo katanya kepada menantu laki-laki yang pertama. Bawa dulu aku naik perahu ini. Bawa. Tiba-tiba dengan sengaja ibu mertua itu terjatuh ke air laut. Spontan, walaupun tak suka dia melihat mertuanya ini, melompat dia menyelamatkan. Kasih buat melompat. Selamatlah. Besoknya di depan rumah menantu laki-laki ini sudah ada di situ mobil Toyota. Harga 200 juta, terima kasih dari mertua perempuan. 1 bulan kemudian dia bawa lagi menantu yang kedua laki-laki, mau menguji apakah menantunya ini baik sama dia. Rupanya sudah bocor. Oh kalau kita membantu akan dapat mobil, bocor ujiannya. Jatuh lagi ibu itu. Sebenarnya sudah tak suka sebenarnya menantu laki-laki, tapi biar dapat mobil, dilompatnya, selamatkan. Besoknya mobil ras 200 juta. Terima kasih dari mertua perempuan. 2 bulan lagi dibawanya lagi. Sudah bocor juga. Menantu yang terakhir. Itu yang paling dongkol sebenarnya kepada mertuanya ini. Lalu jatuh lagi ke laut. Wah, di sini kesempatan. Si menantu laki-laki bertolak pinggang. Takkan kutolong. Takkan kutolong. Akhirnya mati. Matilah. Mampus kau dan puas aku. Dikuburlah. 1 hari sesudah dikubur, mobil Alphard terletak di depan rumah menantu terakhir ini. Terima kasih dari mertua laki-laki. Karena mertua laki-laki sangat senang rupanya si mertua perempuan ini mati. Nah itulah kan. Jadi ketika ada ketidakseimbangan antara sebenarnya memilih keluarga atau memilih orang tua, di sini rusak keluarga, rusak. Semua mendongkol, rusak. Sebenarnya itu juga di sini ya, kalau kita mau mengikuti Yesus, tapi setengah-setengah atau seperempat kan, sulit itu. Seperti dunia kan, janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Karena sebenarnya harapan setiap manusia ya damai, makmur, kaya, senang-senang, bisa kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Itu yang kita harapkan. Kita beriman kepada Kristus ya dengan harapan itu. Agar kita betul-betul seluruh hidup kita maunya berbahagia. Wah, barulah ini tuh. Tapi untuk menuju kebahagiaan itu rupanya seperti ada istilah itu di dalam bahasa Latin.
Bapak Nagi nanti tak ngerti lagi itu ya. Si vis pacem para bellum. Yang tidak ngerti, apalagi novis. Oh, si vis pacem para bellum. Siapa yang mau mempersiapkan damai, siaplah untuk berperang. Siapkanlah perang, itunya. Jadi kalau kita mau mencapai kedamaian, siapkanlah perang. Karena itu negara sekarang semua kan untuk angkatan bersenjata 1.000 triliun, untuk makanan rakyat 100 triliun. Nah, itu ngerinya dunia kan. Karena siapa tahu kita diserang, supaya ada damai di negara kita, siapkanlah angkatan perang. Tapi kalau mau bertemu dengan Yesus rupanya mirip-mirip juga begitu. Kalau kita mau mengadakan damai yang sejati di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam perjalanan hidup kita dan pekerjaan kita, bersiaplah berperang untuk melawan yang tidak benar. Di sini dibuat oleh Yesus, ya, membenci. Bukan itu sebenarnya kan? Tapi aku datang bukan untuk membawa damai. Sudah salah. Melainkan perang. Melainkan pedang. Pedang dikatakan lebih ngeri lagi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Apa lagi? Sudah rusaklah keluarga kita semua kan. Malahan dikatakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagimu. Seperti menantu tadi ya, perempuan itu yang lebih mengasihi ibunya daripada suaminya, kasihan juga. Ada mirip-miripnya sebenarnya kan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan pada hari ini ialah bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, bukan berarti kita membenci air ini, bukan main kan. Yesus pun sangat menghargai keluarga, sangat mencintai ibunya, sangat mencintai bapaknya. Tapi di dalam hal ini ialah yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan atau menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau nomor 3 kan nomor 4 kehidupan kita, maka tidak akan ada damai yang benar. Dan disitulah perjuangan kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Lagi pada masa COVID ini ya, sudah datang lagi surat wali kota sampai tanggal 20 tak bisa kita bergereja. Hari Minggu pun kita tak bisa bergereja. Karena ada ya musibah yang datang ke bumi. Musibah ini bisa membuat kita saling membenci, saling menyerang, seperti yang kita lihat juga di berita-berita. Tapi justru sebenarnya yang diinginkan Tuhan, kita saling membantu. Seharusnya kita saling mendukung. Kita dukung pemerintah, kita dukung orang-orang agar bisa lepas dari COVID ini. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan mencari keuntungan dari malapetaka ini. Tapi orang kan untuk mencari damai, diambilnya keuntungan dari kecurangan. Memang sepertinya dia mempunyai rumah, dengan menipu, vaksin pun ditipu, orang mati tak peduli. Inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Justru Yesus menginginkan, mari tinggalkan yang jahat, walaupun itu memang kau harus memerangi, kau harus membenci, kau harus menyingkirkan, asal engkau datang kepada saya. Dan memang kalau kita betul membuat itu dengan cinta ya, bukan dengan pedang ya, bukan dengan benci. Kalau ada musuh kita terus-terus kita kutuk, itu juga tak benar. Jangan sampai orang akhirnya tersinggung gara-gara kita angkar jago, nggak bagus juga. Tapi tetap kita doakan dengan ramah, maka disitulah kemenangan kita. Amin.